Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba supaya duduk kita nyaman, silakan kalian cek kembali kolong mejanya atau kolong kursinya, adakah sampah? Tidak ada ya? Berarti bagus ya yang piket kemarin. Keren ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berani mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, amin. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Set. Almer hadir. Ardeo. Atar. Atika. Oke. Aufa Jafar. Bintang Torik. Kanavaro. Cika Malika. Danendra Lutfi. Dea Kirana. Diandra. Alicia Safa. Fadil Ahmad. Fahad An-Nasor. Faiza. Falah. Fatan Almaisan. Oh iya ya, Ibu selalu lupa ya. Kemudian Fatan Rakila. Fatimah Harahap. Iza. Jasmine. Kanaya Adifa. Kemal Arsyad. Muhammad Hafiz. Najmia. Kiara. Raditya. Raihan Rakila. Rizky Fatan. Siti Farisha. Siva Putri. Alhamdulillah. Hadir semua ya, berarti alhamdulillah kita semua dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Dinyanyikan sama-sama ya. Silakan duduk. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kebekuan di antara kita semua itu pecah ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan salah satu jenis ice breaking, yaitu namanya tembak door. Tembak door ini kamu harus berkata door ketika kamu
kebagian angka atau mendapati sebuah angka yang ganjil. Ibu akan contohkan ya, misalnya dari Bu Aini 15. Kamu? 16. Dor. Oke, paham ya? Kita coba simulasi sekali lagi. 20. Dor. Oke. 22. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke. Kalau Ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dor. 12, 15. 16. Dor. Oke. 101, 103. 104. Dor. Rada linglung. 95, 97, 98. Dor. 98. 100. Harus ya? 99. Dor ya. 21, 23, 24. Dor. 25. 29, 30. Dor. Dor. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ya. Bagaimana? Sudah cukup hangat badannya ya dengan dor-dor-dor tadi. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi teks prosedur ya, sama seperti pekan lalu. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ingin coba dulu bertanya kepada kalian ya. Ada yang masih ingat nggak teks prosedur itu apa? Boleh angkat tangan? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Menurut kamu, nggak usah menurut buku, tidak apa-apa. Ada yang bisa angkat tangan sebelum Ibu tunjuk? Oke, silahkan. Fahad, apa itu teks prosedur? Teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Fahad. Oke. Nah, coba kamu pernah nggak sih di rumah waktu itu ya, waktu kamu kesulitan misalnya kamu mau nyalain AC, tapi ternyata remote-nya hilang. Apa yang akan kamu lakukan? Mencari apa? Remote-nya misalnya hilang. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan browsing di Google atau di YouTube tentang bagaimana cara menyalakan AC tanpa remote. Pernah nggak menyalakan AC menggunakan Android? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Bisa juga kok dinyalakan menggunakan tombol yang ada di AC-nya. Tapi kamu harus naik dulu biasanya ya, karena AC-nya cukup tinggi. Baik, oke, berarti kalian masih ingat ya dengan materi teks prosedur. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan unsur bahasaan teks prosedur. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu ke kalian ya. Coba, ada yang tahu tidak? Kenapa sih kita harus belajar teks prosedur? Kenapa? Oke. Nah, jadi gini, sebelum ke sana, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Struktur dan unsur kebahasaan akan kita sama-sama pelajari yang ada di slide PowerPoint di depan kalian. Seperti itu. Dan kemudian setelah itu Ibu ingin coba bertanya dulu terkait struktur dan unsur kebahasaan. Biasanya di dalam teks prosedur itu ada kalimat apa yang membuat kamu harus melakukan itu? Ada? Kata apa?
Misalnya, tuangkan madu secukupnya. Kata perintah, betul. Misalnya gini, ada lagi. Jangan terlalu matang karena nanti akan lodoh mie-nya. Itu berarti termasuk ke dalam larangan. Boleh tidak kalau melakukan sebuah langkah-langkah dalam teks prosedur tidak berurutan? Boleh tidak? Tidak, karena langkah-langkah dalam teks prosedur itu harus berurutan ya. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan sama-sama belajar ya terkait materi teks prosedur. Lalu satu lagi, apa buah ini manfaatnya? Kita belajar teks prosedur hari ini. Nah, lihat, mempermudah dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Kalau kamu sudah baca tata caranya, maka insya Allah produknya akan jadi, tidak akan gagal. Karena kamu sudah melakukan berdasarkan langkah-langkah dan tata cara. Ibu minum dulu sebentar ya. Nah, kemudian menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan, yaitu tadi ya, seperti yang Ibu bilang, kalau misalnya kamu lakukan langkah-langkahnya dengan tepat, tanpa berlebihan atau tanpa mengurangi, maka insya Allah akan jadi produknya. Meminimalisir kesalahan. Jadi kamu lakukan semuanya sesuai dengan petunjuk atau instruksi yang ada pada teks. Apalagi hari ini kamu akan praktik menulis, maka kamu akan memiliki pengalaman yang sangat berharga, yang bisa untuk kamu share ke teman-teman kamu semua. Nah, kemudian ada ini dia ya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur ini berisi apa? Berisi penjelasan, penulis akan membuat menu apa atau akan melakukan apa di dalam teks tersebut. Itu dijelaskan secara singkat ya, tidak perlu panjang-panjang, kamu cukup tuliskan tujuannya dengan jelas dan kalimat yang lugas. Kemudian yang kedua, ada bahan dan alat. Coba siapa di sini yang belum bisa membedakan mana bahan, mana alat? Ada yang tahu nggak bahan itu apa sih? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bahan? Atau menurut kamu? Misalnya cara membuat cireng. Apa bahan yang dibutuhkan? Apa, Iza? Tepung apa? Tepung tapioka. Tepung tapioka, takut mikrofon ya. Otan, apa lagi bahannya menurut kamu selain tepung? Kalau ada isiannya, isian ayam bisa gitu? Bisa dong. Ayam hidup atau ayam mati? Ayam mati. Iya, ayam yang dimasak ya. Nah, bahan itu termasuknya ke dalam bahan. Lalu kira-kira alatnya apa ya yang dibutuhkan dalam membuat cireng? Coba sebutkan. Pisau. Pisau, iya dong, butuh pisau ya untuk memotong kol, wortel atau ayam. Apalagi Atika? Wadah. Wadah, iya, jelas kita butuh wadah untuk mewadahi semua bahan-bahan itu. Nah, bisa dibedakan ya, jadi alat dan bahan itu dijelaskan secara rinci atau detail dalam bentuk pointing-pointing di dalam teks prosedur. Nah, perbedaan alat dan bahan. Alat itu sifatnya digunakan. Habis tidak alat itu? Tidak, alat itu sifatnya bisa digunakan secara berulang. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau bahan sifatnya diolah, maka akan habis. Betul ya? Sudah paham sampai sini? Oke, coba Ibu mau tolong disimpulkan Raihan. Jadi bahan dan alat itu perbedaannya apa? Kalau alat itu bisa digunakan berkali-kali, kalau bahan itu hanya bisa digunakan sekali. Oke, betul ya. Seperti itu perbedaan alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, disinilah terdapat kalimat imperatif dan unsur kebahasaan yang lainnya. Jadi, di bagian langkah-langkah ini, kamu harus mengikuti step atau langkah demi langkah supaya tujuan produknya berhasil. Jadi, tidak gagal.
Nah, kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, untuk penutup ini sebetulnya opsional atau jika perlu boleh diadakan penutup. Biasanya penutup bisa kamu masukkan di bagian langkah terakhir. Misalnya, cara membuat telur dadar. Masak telur dadar di api yang sedang cenderung kecil. Setelah telur matang, angkat dan sajikan. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke penutup. Tapi kalau kamu di dalam teks itu ingin menambahkan tips, boleh kamu masukkan di bagian penutup. Kalau tidak ada, tidak masalah. Cukup di langkah-langkah bagian terakhir kamu sampaikan penutupnya. Paham sampai sini? Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Dilihat ini yang pertama ada apa? Coba silakan dibaca, terlihat nggak? Coba silakan dibaca. Kamu Mas, silakan dibaca. Di depan apa? Unsur kebahasaan yang pertama. Kata kerja imperatif digunakan untuk memberikan instruksi atau ajakan. Contoh, campurkan, aduklah, potonglah, masukkan, jangan lupa. B. Kata kerja material, kata kerja tindakan, menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan. Contoh, mengupas, mengiris, memotong, dan mencuci. Oke. Jadi unsur kebahasaan yang pertama ada kata kerja imperatif. Yang kedua, ada kata kerja material. Dilihat, menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan, mengupas, mengiris, memotong, dan lain-lain, mencincang, dan lain-lain ya. Banyak sekali ya contohnya. Lanjut, berikutnya. Yang ketiga, konjungsi temporal. Nah, konjungsi ini kamu sudah pelajari dari kelas 7. Coba silakan dibaca oleh Lina. Baca. Menunjukkan urutan langkah, contohnya, kemudian, dan selanjutnya. Oke, bagus. Jadi konjungsi temporal ini biasanya kata penghubung ya. Ingat, konjungsi adalah kata penghubung dan jenisnya banyak, tidak hanya temporal. Ada penerang, ada kausal, dan lain-lain. Sesuai dengan kegunaannya. Di dalam teks prosedur, kalian akan membutuhkan konjungsi temporal. Contohnya ini. Yang kemudian kalimat deklaratif dan imperatif. Kalimat deklaratif digunakan untuk menyampaikan informasi. Ada kelanjutannya ya. Nah, ini dia. Satu lagi kalimat, tadi kalimat deklaratif dan kalimat imperatif. Kalau kalimat imperatif itu contohnya adalah kalimat misalnya larangan, jangan terlalu matang. Atau kata perintah, matikan api jika sudah matang, atau matikan api jika sudah mendidih. Seperti itu ya, contoh kalimatnya nanti kamu bisa terapkan. Kemudian, partisipan manusia secara umum. Biasanya pelaku tidak disebutkan secara spesifik karena bersifat umum. Potong bawang tipis-tipis, bukan saya memotong bawang. Kalau pakai kata saya, berarti kamu sedang bercerita. Betul tidak? Tapi kamu langsung menyebutkan di sana perilaku yang harus dilakukan. Tuangkan air sedikit demi sedikit. Jadi bukan saya menuangkan air, kamu menuangkan air. Jadi tidak seperti itu. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kalimat aktif. Coba silakan dibaca oleh Ardeo. Terlihat tidak layarnya? Ini Ibu Zoom ya. Ini yang kalimat aktif. Silakan dibaca. Oke, panaskan air hingga mendidih. Panaskan air, berarti itu adalah kalimat aktif. Kamu memanaskan air. Ini ada satu lagi ya, kata keterangan cara dan alat. Coba Ibu minta tolong, silakan dibaca oleh siapa ya? Nah, Dea Kirana, silakan dibaca.
Kata keterangan, cara, dan alat untuk menjelaskan bagaimana dan dengan apa suatu tindakan dilakukan. Contoh, aduk secara perlahan menggunakan sendok kayu. Baik ya, tepuk tangan ya untuk kita semua. Tepuk tangan dong. Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur itu mudah kamu terapkan dalam pembuatan teks. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih ya, kamu sudah duduk per kelompok yang kemarin sudah kita bagi dan sudah rapi sekarang duduknya per kelompok. Nah, Ibu akan kita lanjut ya ke kegiatan inti yaitu menulis teks prosedur. Nah, dalam kegiatan menulis teks prosedur itu akan dilakukan secara berkelompok menggunakan media kotak misteri. Di sini Ibu sudah ada 6 kotak sesuai dengan jumlah kelompok. Ini namanya kotak misteri. Di dalam kotak ini terdapat petunjuk rahasia. Ya, yang mana kamu harus mengikuti petunjuk rahasia secara berkelompok. Dan Ibu pun akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan kamu amati gambar yang ada di sini. Dan di sini juga terdapat garnish atau hiasan yang bisa kamu tempel di LKPD untuk mempercantik tampilan LKPD. Setelah kamu diskusikan, silakan kamu presentasikan. Ya, seperti itu ya cara kerjanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Sudah siap ya? Nah, di sini ada nomornya. Ada nomor 1 sampai 6. Di sini pembagiannya akan Ibu bagi menggunakan spin wheel. Ibu sudah siapkan spin wheel di depan. Nah, nanti coba ketua kelompoknya boleh maju ke depan satu persatu untuk spin. Jadi sendiri, spinnya sendiri. Boleh dari kelompok mana dulu kan? Silakan maju. Oke, Fatan, silakan spin. Jeng, 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 jeng. Ini kelompok Fatan ya akan mendapatkan kotak yang mana? Panahnya menghilang ya. Oke, Fatan mendapatkan kotak nomor 1. Tepuk tangan dong untuk Fatan. Oke, sama lembar LKPD-nya Mas Fatan diambil nih. Mas Fatan. Nih, ini lembar LKPD-nya untuk kelompok kamu. Silakan duduk. Fatan, kamu tunjuk kelompok mana setelah ini? Terserah kamu, Fatan. Silakan. Oke, silakan. Bintang, maju ke depan ya. Oh, Faiza, silakan Faiza di sini Faiza. Oh, ini ajudannya Bintang ya. Silakan diklik. Ya, kelompok berapa? Dapat kotak yang nomor berapa ya? Nomor 3. Tepuk tangan untuk Faiza. Faiza, tunggu. Ini LKPD-nya. Ya. Berikutnya, Faiza, kamu untuk kelompok berapa? Oke, kelompok Fahad. Silakan maju. Oke, Atar yang melakukan. Silakan Atar. Oke, kelompok 4. Kotak 4. Tepuk tangan untuk Atar. Ini Atar. Ini LKPD-nya. Oke, berikutnya. Salah. Kepencet. Atar, kelompok berapa yang kamu tunjuk untuk maju? Saya kelompok ini, Bu. Kelompok mana? Ini. Ya, silakan maju. Kelompok yang ditunjuk oleh Atar ya. Silakan. Satu orang saja perwakilan. Ya. Kotak misteri nomor 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 berarti ya. Kotaknya dan LKPD-nya. Ya, silakan Mbak. Oke, kemudian ada 2 nomor, 2 kotak yang tersisa.
Silakan kamu pilih kelompok berapa untuk memilih. Kelompok terakhir tidak bisa memilih ya. Kenapa? Kelompok Dea Kirana, silakan maju Dea. Silakan diklik. Boleh ditiup dulu jarinya supaya dapat nomor kotak yang kamu pilih ya. Boleh. Ini LKPD-nya nomor berapa Dea? Nomor 6 ya, silakan diambil. Ini nomor 6. Oke, ini yang terakhir kelompok mana? Oke, kelompoknya Cika. Ini silakan diambil. Nah, kotaknya tolong dilihat dulu. Sudah dilihat? Ini kotaknya mana? Saya dapat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kotaknya ya. LKPD-nya tolong diberikan ke kelompok sana. Oke, itu kotak misterinya. Silakan kamu buka. Nah, silakan dibuka. Di sana terdapat gambar. Di sana terdapat gambar sebuah menu. Dari gambar tersebut, silakan kamu tentukan teks. Silakan kamu tentukan atau tulis teks prosedurnya. Nah, di sini juga ada garnishnya. Nih, ada apa nih? Ada sushi. Ini kamu boleh tempel di LKPD-nya. Ini sudah ada double tip-nya. Bagi yang membutuhkan double tip untuk gambar, Ibu akan bersedia keliling ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kayak gitu ya. Boleh ada yang membutuhkan double tip? Ibu bersedia memberikan double tip. Ini ditempel dulu, Mbak, gambarnya di sini nih. Nah, di sini nih gambarnya, gambar nasi goreng. Kamu nasi goreng ya? Tempel di sini nasi gorengnya. Nah, kalau nggak cukup boleh dilipat sedikit. Ada yang kurang paham dengan teknis pengerjaannya? Aduh, nggak bisa lewat Ibu. Boleh maju sedikit? Kenapa? Kamu mau nanya apa, Mas Fatan? Double tip, boleh. Cukup nggak gambarnya? Tempel ke situ. Cukup? Nih, ditempel. Lagi aja ujung ketemu. Ujung dan ujung. Garnisnya jangan sampai terbang ke bawah angin ya. Sini nih di ujung-ujungnya. Dah, sudah ya. Silakan ditempel dan didiskusikan. Dilihat gambarnya. Ya. Nah, di sana di LKPD ada kelompok. Itu kelompoknya kamu isi. Kamu dapat kotak nomor berapa? Kelompoknya kamu isi, dapat kotak nomor berapa? Kalau sudah diisi, anggotanya dicatat. Ada siapa saja anggotanya? Butuh double tip-nya? Ya, cukup nggak? Kebalik, sini nih. Ya, panjang nama ini aja. Ya, nama lengkap. Ini ya, gitu. Kalau ada yang tidak paham, boleh angkat tangan tanya Ibu ya. Cukup kayaknya ya? Butuh di tengah nggak? Tunggu dikit dah. Sini dah. Bagaimana? Ada kesulitan? Boleh dilipat sedikit, Mas, gambarnya. Berarti minta double tip lagi ke Ibu. Dilipat sehingga sesuai dengan ukuran kotak yang di sini. Yang penting kelihatan aja, atau nggak apa-apa ditutup begini. Yang penting jangan ketutup tujuannya. Nah, gitu. Ada apa, Mbak? Oke? Ya, kayak gitu. Nggak apa-apa.
Udah ketahuan kan itu apa? Iya, betul. Jangan lapar ya. Kayaknya butuh satu lagi deh, atas bawah. Satu lagi nih. Di bagian apa? Bahasa jenis yang jangan Ya. Bagaimana, ada kesulitan? Jangan sampai terlewat ya langkah-langkahnya. Betul double tap tidak? Boleh? Berarti yang gambar sebelahnya bedanya Iya? Ditempel di sini. Iya. Gak apa-apa, berarti dilipat aja bawahnya. Yang penting tujuannya jangan tertutup. Judulnya nggak apa-apa. Kalau judulnya kan kamu sudah hafal. Ya, tempel aja dihias. Random, silakan. Terserah kelompok kalian. Ini double tipnya nih. Ya, ini lagi nih. Ada yang kurang paham dengan caranya? Apa yang mau ditanyakan? Oh, ini ya. Oh, caranya. Nah, ini caranya kamu harus pakai kata perintah, kalimat perintah yang tadi Ibu kasih contoh. Misalnya, tuangkan. Dan kalau bila perlu, ini airnya, misalnya kamu buat apa nih di sini? Mau buat puding ya? Airnya harus berapa mili biasanya? 200 atau 100 mili? Apa? 200 mili. Nah, maka tulis di sini. Airnya butuhnya berapa banyak yang harus dituangkan? Berarti 200 mili. Seperti itu ya. Coba dilanjutkan. Ditempel garnishnya ya. Nah, iya. Bagus. Cantik. Ada yang mau ditanyakan? habis ini diskusi. Ini taruh di mana aja, Bu? Ditempel. Sesuka hati kalian. Mana tempat yang paling cantik untuk dipasang garnish itu? Silakan didiskusikan ya. Waktu pengerjaan tersisa 5 menit lagi ya. Yuk. Waktu pengerjaan tersisa 5 menit lagi. Iya. Iya, gambarnya ditempelnya nggak di cover tapi di sini, di teksnya, biar terlihat lebih menarik. Ini ada gambar apa nih? Nah, piring kamu taruh sini, biar cantik aja. Burgernya kamu taruh mana? So jangan dimakan aja. Jangan lupa refleksi diisi ya. Di bagian bawah tugas, di sana ada tuliskan apa kalimatnya? Kalimat refleksinya. Iya, silakan kamu tuliskan perasaan kalian setelah bekerja kelompok bersama ya. Ditulis saja secara singkat. Pastikan semua ikut berdiskusi ya. Ada yang butuh double tip lagi?
Ya. Waktu pengerjaan sekitar 3 menit lagi. Jangan berisik ya. Gak usah kenceng-kenceng ngomongnya ya. Diskusinya pelan-pelan aja. Ya. Ibu dulu. Asalkan terbaca ya tulisannya. Jangan terlalu kencang suara diskusinya. Diskusinya jangan terlalu kencang ya suaranya. Iya, ditempel di situ. Ya, boleh banget. Supaya lebih rapi silakan digunting ya. Ya, gunting. Ibu tidak bawa gunting. Boleh pinjam ke teman ya, bergantian. Ya, sebentar ya. Kenapa, Fatan?
Ya, apa? Nah, silakan kamu isi. Ini bagian refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah bekerja kelompok menulis teks prosedur? Ini garisnya sudah ditempel. Wah, 100% halal ya. Sop duriannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang butuh ini? Double tap-nya? Untuk menempelkan gambar? Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Semua maju. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Sekarang kita mulai presentasi. Masing-masing dari kalian punya waktu sekitar 2 menit untuk presentasi, ya. Karena kamu kan tinggal membacakan teksnya di depan, ya. Seperti itu. Baik, Ibu akan spin ya. Siapa yang akan maju duluan? Sudah siap? Sudah siap? Halo? Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Kelompok pertama. Kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok 3. Silahkan kelompok 3, mana kelompok 3? Kotak besar 3. Mana kelompok 3? Iya, ini dia kelompoknya ya. Silakan kelompok 3 maju. Silakan maju kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo, waktunya. Salam ya, kalian mengawali salam yang pertama kali. Salam, kemudian sampaikan teks prosedurnya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan teks prosedur kami. Tujuannya teks ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa komputer mengembangkan arti dan kondisi kata yang sadar memasukkan dan awal Alat bahannya, alatnya traktor, spatula, pisau, dan piring saji. Bahannya 2 roti burger, 1 bagi daging sapi, 1 lembar keju, 1 ekor daun selada, 2 irisan tomat, 1 sendok makan mayonnaise, 2 sendok makan saus tomat, dan margarin secukupnya. Langkah-langkahnya, pertama, panaskan teflon dengan sedikit margarin. Kedua, masak patty daging di atas teflon hingga matang merata di kedua sisi. Tiga, panggang roti bundar sebentar di teflon agar permukaannya hangat dan sedikit garing. Keempat, oleskan saus tomat dan mayones pada bagian dalam roti bundar, bagian atas dan bawah. Kelima, susun bahan-bahan secara bertahap.
roti bawang, daun selada, irisan tomat, roti daging, keju, lalu tutup dengan roti atas. Keenam, tekan perlahan agar semua bahan menempel dengan baik. 7. Sajikan dulu di atas piring dan siap dinikmati selagi hangat. Tutup aduk. Agar lezat burger dapat ditambahkan telur mata sapi atau acar timun. Nikmati bersama tentang goreng dan minuman dingin untuk sensasi makan yang lebih lengkap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada yang mau ditanggapi dari kelompok 3? Silakan angkat tangannya. Oke. Kenapa roti burger harus dipanggang dulu? Agar garing. Agar garing. Bisa disusun dengan kalimat yang baik? Pakai mikrofonnya? Supaya bagian rotinya garing. Oke, supaya bagian rotinya garing ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Silakan maju. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan cara membuat nasi goreng singkong. Tujuannya, tes ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat nasi goreng yang gurih, nikmat, dan mudah dilakukan di rumah. Alat dan bahannya, alat, bagian kedua, pisau, tangan, dalam segala jenis Diskusinya jangan terlalu kencang ya, disimak kelompoknya yang sedang maju. Tadi mana yang nama-nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Oke, karena terbatas silakan Dea. Coba diulang supaya terdengar. Baru. Ulang pertanyaannya. Apakah nasi yang digunakan harus nasi sisa semalam? Bagaimana kalau nasi baru? Silakan dijawab. Ini ada mikrofon satu lagi.
Apa tadi Bu pertanyaannya? Kenapa? Apakah yang digunakan harus nasi malam, nasi semalam? Bisa nggak kalau yang digunakan itu nasi yang baru? Bagaimana? Kelompok 2 tanggapannya? Bisa, tapi pastikan nasi yang digunakan tidak terlalu lembek agar teksturnya tidak menggumpal. Oke, berarti yang penting jangan terlalu lembek. Mau itu nasi kemarin, mau nasi yang baru, yang penting Tidak terlalu lembek. tidak terlalu lembek. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk ya. Tepuk tangannya mana? Kita lanjut. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Mana? Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo beri apresiasi untuk temannya. Ya, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan. Alat: pisau, mangkuk saji, sendok, gelas ukur, dan sendok takar. Bahan: 150 gram daging buah durian, pisahkan dari bijinya, 200 mg susu kental manis putih, 100 mg air matang, es batu atau es serut secukupnya, topping sesuai selera, keju parut, meses, roti tawar potong dadu, atau cincau. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan daging durian yang telah matang dan pisahkan dari bijinya. 2. Masukkan durian ke dalam mangkuk saji. 3. Susu kental air, aduk rata. Masukkan es batu atau es serut ke dalam mangkuk berisi campuran durian. Tambahkan topping beserta keju parut, meses, roti tawar, atau cincau sesuai selera. Aduk perlahan agar bahan menyatu dan tidak tumpah. Sop durian siap disajikan sebagai hidangan penutup yang manis dan menyegarkan. Penutup atau tips. Untuk hasil terbaik, gunakan durian montong atau durian lokal yang dagingnya lembut dan harum. Jika ingin rasa lebih creamy, bisa tambahkan susu cair full cream atau es krim vanila di atasnya. Oke, sudah? Ya, sudah. Baik, adakah yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Oke, silahkan. Coba pakai mikrofon, Mas. Ketua jawab juga. Ulang pertanyaannya. Apa perbedaan sop durian dengan es durian? Ya, perbedaan es durian dengan sop durian apa bedanya? Menurut kalian? Silakan. Sop durian biasanya itu ada kuah, terus pakai sendok juga. Ya, terus biasa ada kalau es durian itu Oh, perbedaannya di kuahnya. Kalau sop durian ada kuahnya. Ya, karena makanya disebutnya sop ya. Tapi kalau es durian hanya es berarti ya. Esnya yang nanti mencair. Baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. LKPD-nya dikumpulkan ya. Masing-masing ketuanya boleh yang sudah presentasi LKPD-nya dia dikumpulkan ke depan. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih Faiza.
kelompok 5. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang prosedur kami. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat seblak pedas khas Bandung yang gurih dan menggugah selera dengan bahan-bahan yang sederhana. Alat spatula, pisau, dan bahannya 1 genggam tepung, 1 butir telur, 1 batang iris halus, 1 sosis iris tipis, 3 butir bakso iris tipis, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 cabai rawit, 1 kuas kencur, garam, gula, penyedap rasa secukupnya, 1 sendok minyak, langkah-langkahnya yang pertama, 1 rendam kerupuk mentah dalam air panas hingga lembek lalu tiriskan. 2 haluskan bumbu. 3 tumis bumbu dengan sedikit minyak hingga harum. 4 masukkan telur dan orak-arik hingga matang. 5 tambahkan sosis, bakso dan diaduk. Bagaimana dengan berjalan mulus karena kerjasama? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Baik, silakan duduk kelompok 5. Silakan duduk. Lanjut. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ya, silakan kelompok 6. Maju ke depan. Siap-siap kelompok 1 setelah ini ya. Mas. Gini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teks prosedur berjudul es teler. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat es teler, yaitu minuman segar khas Indonesia yang terbuat dari campuran buah, susu, sirup yang manis. Alat dan bahannya yaitu pisau, sendok, gelas atau mangkuk saji, sendok takar. Untuk bahannya, satu potong buah alpukat, keruk dagingnya, 1 potong nangka matang dan iris tipis, 1 potong kelapa muda, keruh dagingnya, 2 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan sirup koko pandan, es serut atau es batu, dan air matang. Gak jadi. Langkah-langkah, siapkan semua bahan yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai kebutuhan. Masukkan buah-buahan, alpukat, kelapa muda, dan nangka ke dalam mangkuk saji. Tambahkan susu kental manis dan sirup di atas potongan buah. Masukkan es serut atau es batu ke dalam mangkuk.
Bagaimana dengan kerja kelompok kalian hari ini? Disimak ya. Kami merasa Disimak. sangat senang mengerjakan LKPD ini karena ini adalah hal baru. Selain itu, kita jadi tahu cara membuat esteller. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Coba ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Iza. Mengapa disarankan buah yang matang sempurna? Kenapa disarankan untuk buat buah matang? Mengapa disarankan buah yang matang sempurna? Dalam pembuatan esteller disarankan menggunakan buah yang matang sempurna. Kalau buahnya agak sedikit mentah, bisa tidak? Silakan, coba dijawab. Karena jika masih belum matang, ini buat dimakan karena Oke, berarti rasanya tidak terlalu mantap jadinya ya estelernya. Ada lagi tambahan? Cukup? Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Salah, kelompok berapa ini? 6. Baik, silakan duduk. LKPD-nya dikumpulkan saja. Ya. Ini yang ditempel. Harusnya ini yang ditempel. Baik, tinggal 1 kelompok lagi. Boleh maju? 1 kelompok lagi. Silakan. Mana nih kelompoknya? Ini. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, nomor 1 tapi yang terakhir. Jangan tunjuk-tunjukkan. Ayo baris. Nih, mikrofonnya. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ikhwan bakalan mempresentasikan Masa bakalan? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. akan mempresentasikan hasil tes prosedur kami. Tujuan teks ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat kimbap, yaitu nasi gulung khas Korea dengan aneka isian yang mudah dibuat di rumah menggunakan bahan sederhana. Alat dan bahannya. Untuk alatnya, tikar bambu gulung, rolimat atau plastik bersih, pisau tajam, nampan atau talenan, dan siram nasi. Untuk bahannya Ayo, dua lembar nori, 1 piring nasi putih hangat, 1 sendok makan minyak wijen, sejumput garam, 1 butir telur dadar tipis lalu iris panjang, 1 buah wortel potong panjang dan rebus bentar, 1 batang mentimun potong panjang, lembar daun selada opsional, 2 potong sosis atau crab stick rebus sebentar. Langkah-langkah membuat kimbap adalah 1. Campurkan nasi putih dengan minyak wijen dan sedikit garam. Aduk hingga rata agar nasi terasa gurih dan tidak lengket. 2. Letakkan selembar nori di atas tikar bambu dengan sisi mengilap di bawah. 3. Ratakan nasi dengan nori menggunakan sendok. Sisakan sekitar 2 cm di bagian atas untuk menutup gulungan. 4. Susun bahan isian seperti telur, wortel, mentimun, sosis, dan daun selada di bagian tengah nasi. 5. Gulung kimbap perlahan sambil ditekan agar padat dan rapi. 6. Rekatkan ujung nori dengan sedikit air agar tidak terbuka. 7. Potong-potong kimbap menjadi beberapa bagian dengan pisau tajam yang telah dibasahi air. Dan 8. Sajikan di piring, bisa ditambah saus, sambal, atau mayones sebagai pelengkap. Sebagai penutup, untuk hasil lebih nikmat, gunakan nasi yang tidak terlalu panas agar nori tidak mudah robek
Anda juga bisa mengganti isian sesuai selera, seperti menambahkan keju, ayam suwir, atau tuna. Oke, baik. Sekian presentasi teks prosedur dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Siapa nih, Fahad atau Kanaya? Salah satu ya. Iya, silakan Kanaya. Mengapa nasi kimbap harus dicampur garam dan minyak wijen? Ulang Kanaya, ulang. Mengapa nasi kimbap harus dicampur garam dan minyak wijen? Mengapa nasi kimbap harus dicampur garam dan minyak wijen? Supaya apa kira-kira? Bisa nggak nasinya aja berarti gitu maksudnya ya? Kalau ditambahkan garam dan minyak wijen, menambahkan cita rasa gurih dari kimbapnya. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke. Sepertinya sudah cukup ya, waktunya sudah mau habis. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Tenang saja ya, bagi kalian yang mau bertanya, boleh bertanya ya setelah pembelajaran ini ke kelompok 1. Atau yang menanya ke ibu juga boleh ya. Nah, anak-anakku yang disayangi Allah, hari ini alhamdulillah ya, untuk sesi kegiatan kelompok sudah dilakukan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan ada satu lagi untuk menguji kemampuan kalian dalam menulis teks prosedur. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di sini silakan kamu catat teks prosedur bebas temanya. Ibu ingin tahu seberapa jauh kemampuan kamu dalam menulis teks prosedur ya. Silakan dicatat. Sudah ya? Dicatat di LKPD ini. Di sini sudah ada strukturnya. Kamu cukup mengisi teks prosedur apa yang akan kamu catat. Mau mencatat resep tentang apa? Silakan dicatat teks prosedurnya. Kan? Kan ya? Kotak ukurnya disimpan dulu saja. Yang penting sekarang silakan dicatat dulu teks prosedurnya. Bebas, mau tentang makanan atau mau tentang menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Waktu penulisan kurang lebih sekitar 5 menit ya. Silakan dicatat. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Bu Aini. Oh iya, luntur ya? Nih diganti. Oh, tintanya ya? Cemong tangannya ya? Ya? Gimana? Ya, iya emang. Iya, itu diisi saja.
Ya, silakan. Oh iya, langsung saja. Iya, dicatat ke sana. Oh, nggak kelihatan tulisannya. Pakai ballpoint tidak apa-apa. Jangan dari Baik. Ini teks prosedur yang disusun cukup sederhana ya. Adakah yang bisa maju ke depan membacakan teks prosedurnya? Boleh angkat tangan? Yang mau membacakan teks prosedurnya? Ada yang sudah selesai? Mana? Oh, ada yang sudah selesai. Mia, silakan Mia. Silakan Mia. Mantap Mia ya, sudah selesai. Boleh maju ke depan Mia? Lewat sini, ke sini. Tolong disimak baik-baik. Mia akan membacakan pengalamannya menulis teks prosedur. Dia akan menyampaikan teks prosedur yang dia buat. Nama saya Mia. Saya akan membacakan teks prosedur saya yang berjudul es batu. Cara membuat es batu. Tujuan dari teks prosedur ini adalah langkah-langkah membuat es batu dengan cepat dan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan untuk membuat es batu adalah wadah dan freezer ataupun kulkas. Bahannya itu cuman air putih. Langkah-langkahnya adalah siapkan bahan dan alat. Dan kedua, tuang air putih ke dalam wadah. Ketiga, masukkan ke dalam freezer ataupun kulkas dan tunggu minimal 30 menit. Sudah jadi. Oke, tepuk tangan untuk Mia. Ya, keren ya. Cara membuat es batu. Terima kasih Mia, silakan duduk. Baik, orang kedua, coba angkat tangannya. Siapa yang mau? Oke, Raihan, silakan Raihan. Faiza, yang duluan angkat tangan Raihan ya Faiza. Silakan, Raihan. Nama saya Raihan. Judul teks prosedur saya adalah telur dadar kornet. Alat bahan, alat wajan, spatula, gelas, dan garpu. Bahan, 2 telur, 1,5 kaleng kornet, garam atau kaldu jamur, margarin secukupnya. Langkah-langkah, pecahkan telur lalu berikan kaldu jamur secukupnya. Berikan setengah kornet kaleng ke dalam gelas berisi telur. Kocok telur dan kornet sampai tercampur. Panaskan wajan dan berikan margarin. Tuangkan telur ke dalam. Jangan lupa untuk dibalik telurnya tidak gosong. Terakhir, jika sudah matang, sajikan di atas piring. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Raihan. Beri tepuk tangan untuk Raihan. Baik, silakan. Baik, Masya Allah ya, telah selesai kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD-nya dikumpulkan.
Boleh kolektif satu meja mengumpulkan satu orang. Ya, dikumpulkan ke depan. Sambil dikumpulkan, coba Ibu mau cek dulu ya. Cek door dulu seperti tadi ya. Kita ice breaking sedikit. Coba 20, 25, 26. Door. Kok doornya seperti kaget gitu ya. 30, 31, 35. 36. Door. Oke. Ya, berarti masih fokus ya. Nah, akhirnya kegiatan kita telah selesai. Coba ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, teks prosedur itu bagaimana? Setelah disusun menggunakan struktur, kemudian di dalam struktur itu ada alat, bahan, langkah-langkah. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan? Ada? Jadi teks prosedur itu bagaimana? Coba silakan, Fahad, disimpulkan. Kesimpulannya, teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu hal. Iya, betul. Tepuk tangan dong untuk Fahad ya. Jadi, teks prosedur ini memudahkan kita semua untuk membuat sesuatu. Bahkan tidak hanya membuat, bisa melakukan, bisa menggunakan sesuatu. Dan itu sangat membantu ya. Dan jangan lupa pesan dari Ibu, ketika kamu berbicara atau menulis, usahakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Baik, untuk berikutnya. Dan jangan lupa satu lagi, setiap materi yang kalian pelajari itu sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ketika nanti kalian dewasa, kalian sudah berkeluarga, kalian membutuhkan kemampuan ini ya, apalagi nih seorang ibu gitu kan, pasti di dapur itu dipraktikan teks prosedurnya ya. Jangan dilupakan ya materinya. Nah, untuk yang berikutnya, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dalam kegiatan individu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu juga mohon maaf ya atas kekurangannya, atau barangkali ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ya setelah pembelajaran di kelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba sekali lagi door ya. Mau sekali lagi door atau tidak perlu? Tidak perlu, sudah door dari tadi ya. Baik. Cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa satu lagi nih, Ibu hampir lupa. Jadi di pertemuan berikutnya itu ada tugas yang nanti akan kalian laksanakan di kelas. Tugasnya adalah melengkapi teks yang rumpang dari sebuah teks prosedur. Jadi silakan di rumah dibaca lagi contoh-contoh teks prosedur, supaya nanti ketika pembelajaran berikutnya kalian sudah tahu, oh kira-kira teks yang rumpang ini diisi dengan diksi apa atau dengan konjungsi apa. Paham ya? Dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dikumpulkan LKPD-nya.